Apakah kamu termasuk orang yang nggak percaya diri? Setiap kali berhadapan dengan orang lain, kamu ngerasa insecure saat berinteraksi dengan mereka. Kamu seperti nggak nyaman dan ada perasaan mengira-ngira seseorang itu tidak akan suka dengan kamu dan kehadiranmu tidak akan diterima olehnya. Apa itu karena fisik kamu, kekurangan yang kamu miliki, atau tidak adanya pencapaian yang bisa kamu tunjukkan. Sehingga membuat kamu menjadi kepikiran, terus menjadi murung, ngebatasin diri kamu sendiri, bahkan kamu berpikir kamu hanya layak mendapatkan penolakan. So, jangan khawatir, simak video selengkapnya. Ngomongin tentang insecure, kayaknya semua orang pernah deh mengalaminya. Siapapun, mungkin seseorang yang kita kenal percaya diri sekarang, pasti pernah punya saat dimana dia merasa insecure. Misalnya ketika dihadapkan mungkin dengan seorang teman yang pencapaiannya sudah melebihi kamu, dengan pasangan, calon mertua, orang-orang di tempat kerja, atau lingkungan tempat kamu tinggal, bahkan dalam keluarga sendiri. Intinya sih, kamu nggak pede bersama mereka. Sebelum lebih lanjut, sekarang kita bahas dulu apa itu insecure. Insecure adalah perasaan tidak cukup baik, kurang yakin dengan diri sendiri, merasa khawatir, dan cemas terhadap sesuatu yang kamu lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Ketika insecure ini datang, bermunculan suara-suara di pikiran kamu seperti, pasti aku nggak akan diterima. Apa mungkin? Pasti aku bakalan direndahin. Apa iya aku bisa? Dan masih banyak pikiran negatif lainnya yang terus mencoba berdialog dengan kamu. Pikiran-pikiran inilah nantinya membuat kamu terus-menerus memikirkan stigma atau pendapat orang lain terhadap diri kamu, lalu menjalani hidup dengan asumsi itu, dan juga kamu akan ngejudge diri sendiri, bahkan kamu nggak percaya juga sesuatu yang baik akan beneran terjadi pada diri kamu. Karena kamu hanya melihat dirimu secara negatif, secara tidak langsung kamu berpikiran orang lain akan bersifat negatif juga terhadap diri kamu. Sebenarnya bisa jadi orang lain bisa nerima kamu apa adanya, hanya saja kamu terjebak dalam asumsi negatif. Inilah yang membuat kamu insecure untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu, kenapa insecure ini bisa muncul? Seorang psikolog Melanie Greenberg, PhD, melalui sebuah penelitian menyatakan bahwa 40% dari penyebab seseorang merasa bahagia adalah hal-hal yang menyenangkan didasarkan pada peristiwa kehidupan yang baru-baru ini. Penelitian tersebut semakin menguatkan bahwa kejadian yang dialami sangat berpengaruh terhadap suasana hati dan cara seseorang menilai dirinya sendiri. Maka hal ini juga berlaku pada kejadian yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah mengalami penolakan dari orang lain, seperti lamaran pekerjaan yang tidak diterima, gagal masuk ke sekolah atau universitas yang diinginkan, sehingga menyebabkan seseorang melihat dirinya sendiri dan orang lain secara negatif. Ia merasakan ketidakamanan dari banyak sisi, bahkan dari dirinya sendiri. Ketika hendak memulai kembali, ada rasa insecure, takut akan terjadi kejadian yang sama. Masih banyak sih alasan lainnya, tapi yang intinya terjadi karena pikiran negatif seseorang. Lalu, kenapa ada pikiran negatif ini di kepala kita? Bahkan terjadi secara otomatis saja. Banyak faktor sebenarnya yang mendominasi pikiran negatif tersebut. Yang pertama, menyalahkan diri sendiri. Bisa menjadi masalah saat kamu melakukannya atas hal-hal yang tidak kamu lakukan atau yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab kamu. Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu bentuk emosional yang paling toksik, karena
memperkuat kekurangan yang kamu rasakan sehingga menghambat kamu untuk tumbuh. Kedua, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Justru hal ini akan membuat kita menjadi rendah diri dan insecure. Akan lebih baik kita membandingkan pencapaian diri saat ini dengan yang sebelumnya. Mengapa demikian? Seringkali ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, belum tentu apa yang dilalui orang itu sama dengan apa yang kita alami. Setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda-beda, ujian dan tantangan hidup masing-masing yang tidak sama. Yang ketiga, faktor dukungan. Apakah itu dari keluarga, teman, atau orang yang disayangi? Kamu bisa tanyakan pada diri sendiri, apakah ada yang mendukung setiap apa yang kamu lakukan? Jika tidak, berarti bisa menjadi salah satu faktor kamu berpikiran negatif atau insecure. Dan yang keempat, mungkin kamu merasa tidak yakin akan kemampuan yang dimiliki. Jadi kamu selalu butuh validasi orang lain, kamu harus selalu dipuji dulu untuk merasa percaya diri. Ya, ini akan menjadi masalah karena faktor eksternal atau orang lain tidak bisa kita kontrol. Sekalinya kita tidak dipuji atau direndahin, kita langsung insecure. Nah, sekarang gimana caranya kita mengatasi perasaan insecure dan bisa tetap percaya diri? Ada beberapa hal yang bisa membantu kamu untuk mengurangi rasa insecure dan percaya diri kembali. Di antaranya, kenali dulu faktor penyebab kamu menjadi insecure. Apa saja yang sudah kamu katakan kepada diri sendiri? Apakah itu tentang kemampuan kamu? Apakah itu tentang fisik kamu? Dan apa sih yang terjadi dengan pikiran kamu sehingga insecure? Karena dengan demikian kamu akan tahu cara yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua, self-love, mencintai diri sendiri. Kamu nerima sepenuhnya diri kamu dan mencintai apa yang telah Tuhan berikan pada diri kamu. Tuhan sudah menciptakan diri kita secara sempurna, namun kita hanya fokus melihat cacat pada diri atau sibuk dengan kekurangan yang dimiliki. Padahal masih banyak kelebihan yang belum mampu disyukuri. Ketika kamu mampu mengenali itu, kamu akan berterima kasih karena Tuhan telah menciptakan kamu. Yang ketiga, stop dan berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadi, tidak apple to apple. Katakan pada diri kamu itu berharga. Ada banyak potensi yang pasti istimewa, namun hanya saja kamu terlupa melihat ke dalam diri sendiri. Karena setiap orang itu unik, ada kelebihannya masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keempat, kelilingi diri kita dengan orang yang suportif. Cari teman yang mendukung kamu dalam kegiatan apapun yang kamu lakukan, bukan malah teman yang menjatuhkan harga diri, rasa percaya diri kamu. Memiliki teman yang suportif akan memudahkanmu untuk bisa lebih berpikiran positif dan menjauhkan diri dari pikiran insecure. Yang kelima, carilah kelebihan dan keunikan diri kamu. Ini akan membuat diri kamu lebih nyaman, mudah untuk menerima diri sendiri. Mungkin hari ini kamu belum menemukan pekerjaan yang diinginkan, akan tetapi kamu diberikan waktu, kesempatan untuk belajar, dan bertumbuh mengenal hal-hal yang baru. Jadi melihat sisi positifnya. Coba kamu cari apa yang menjadi kelebihan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang keenam, selalu bersyukur. Kalau kamu sudah menemukan kelebihan dan keunikan diri kamu, saatnya bersyukur. Mari kita syukuri hidup ini, karena orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia. Orang yang insecure sulit untuk bersyukur. Sering hanya melihat kesulitannya saja. Walaupun merasa kesulitan, kamu harus tetap bisa bersyukur.
Lalu ingat nikmat hidup yang sudah dirasakan sampai dengan saat ini dan segala kemudahan yang sudah kamu peroleh. Maka rasa insecure tersebut tak akan lama bersarang dalam pikiran kamu. Jadi kesimpulannya adalah terletak pada penerimaan kamu terhadap rasa insecure tersebut. Kalau perasaan insecure ini membuat kamu jadi nggak nyaman, bahkan membuat kehidupan kamu terganggu, intinya sih kamu harus mau terus berusaha agar bisa ngendaliin rasa insecure kamu ketika berhadapan dengan sesuatu yang membuat kamu insecure. Mari jangan terlalu banyak melihat keluar diri, cobalah menggali ke dalam diri, karena kita adalah makhluk yang unik. Oke, demikian saja untuk kali ini. Terima kasih banyak, semoga dapat membantu kamu mengatasi rasa insecure. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu jiwa.